Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Zahwa Aulia Suwandi dengan 3 digit MPM 576 akan melakukan praktik konseling perorangan menggunakan pendekatan Person Centered Counseling atau PCC yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Nah, pendekatan ini berfokus pada penerimaan tanpa syarat, empati, dan membantu klien menemukan pemahaman serta solusi dari dalam dirinya sendiri. Nah, adapun klien dalam praktik ini bernama Ana. Ana merupakan seorang mahasiswi semester akhir yang sedang menyusun skripsi. Akhir-akhir ini Ana merasa bahwa dirinya tuh cemas, kurang percaya diri, dan sering membandingkan dirinya dengan teman-teman yang lainnya yang sudah lebih dulu menyelesaikan skripsi. Kondisi tersebut membuat Ana merasa tertinggal, takut gagal, serta sering menunda pengerjaan skripsinya. Nah, melalui proses konseling, konselor akan berupaya membangun hubungan yang hangat dan penuh empati agar klien dapat lebih memahami perasaan yang dialaminya, mengenali potensi yang dimiliki, serta menemukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi permasalahannya. Nah, selanjutnya saya akan memulai proses konseling perorangan. Permisi, assalamualaikum. Halo, silakan masuk, Ana. Alhamdulillah Ibu, saya baik. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Kan Anda sudah tahu ya nama saya. Nama saya Bu Zahwa, nanti saya panggil. Nah, sebelum Anda cerita ke masalah inti, di sini saya akan menjelaskan nih kalau misalnya Anda tuh nggak perlu khawatir untuk cerita berdiskusi dengan saya, nggak perlu khawatir karena di sini sudah dijaga kerahasiaannya. Jadi kalau misalnya Anda ada hal yang kurang tahu atau yang pengen dimengerti, Anda bisa bilang ke saya ya. Baik Ibu. Baik, untuk permasalahannya, apakah Anda lagi mengalami masalah? Iya sih Bu, saya lagi mengalami masalah. Saya tuh ngerasa lagi stres banget. Apalagi kan saya tuh sebenarnya udah jadi semester akhir ya Bu ya, semester tua lah istilahnya. Saya tuh lagi stres banget sama skripsi saya Bu. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan lebih detail? Jadi tuh saya stres banget karena teman-teman saya tuh udah banyak banget yang udah banyak banget yang sidang, bahkan beberapa dari mereka tuh udah ada yang wisuda juga, sedangkan saya di sini tuh masih revisi berkali-kali Bu. Makanya saya tuh merasa yang kayak aduh stres banget. Oh, baik, jadi tuh Anda merasa stres karena sedang tertinggal lah istilahnya oleh teman-temannya ya? Iya Ibu, bener banget. Saya tuh merasa ketinggalan banget sama teman-teman saya jujur. Lalu langkah selanjutnya apa yang Anda lakukan? Saya dari mereka tuh udah ada yang wisuda juga, sedangkan saya di sini tuh masih revisi berkali-kali Bu. Makanya saya tuh merasa yang kayak aduh stres banget. Oh, baik, jadi tuh Anda merasa stres karena sedang tertinggal lah istilahnya oleh teman-temannya ya? Iya Ibu, bener banget. Saya tuh merasa ketinggalan banget sama teman-teman saya jujur. Lalu langkah selanjutnya apa yang Anda lakukan? Saya Bu, makanya saya tuh merasa yang kayak aduh stres banget. Oh, baik, jadi tuh Anda merasa stres karena sedang tertinggal lah istilahnya oleh teman-temannya ya? Iya Ibu, bener banget. Saya tuh merasa ketinggalan banget sama teman-teman saya jujur. Lalu langkah selanjutnya apa yang Anda lakukan? Saya tuh merasa ya ketinggalan aja ada sama teman-teman saya gitu. Teman-teman saya udah pada wisuda gitu kan, sedangkan saya masih di sini tuh masih revisi gitu. Oh, baik. Perasaan yang muncul tuh seringnya kayak apa sih? Jujur
Kalau perasaan sih sebenarnya saya senang ya Kak ngeliat teman-teman saya udah selesai, udah nggak revisi-revisian lagi, mereka udah wisuda gitu. Cuman ya saya tetap aja saya sedih juga, saya stres juga. Tapi ngelihat mereka kayak gitu sebenarnya saya sedikit termotivasi juga, karena kalau mereka bisa kenapa saya enggak gitu sih, saya lebih mikir kayak gitu. Kalau untuk langkah selanjutnya nih, apakah sekarang Ana sudah mulai mengerjakan skripsi? Belum sih Kak, saya selalu nunda buat ngerjain skripsi saya. Kalau boleh tahu kenapa? Sebenarnya ya nggak lain nggak bukan karena takut salah sih Kak. Oh, karena jadi takut salah, jadi ngerasa Ana tuh nggak usah ngerjain skripsi ya, tidak perlu mengerjakan skripsi. Ini ya Kak ngeliat teman-teman saya udah selesai, udah nggak revisi-revisian lagi, mereka udah wisuda gitu. Cuman ya saya tetap aja saya sedih juga, saya stres juga. Tapi ngelihat mereka kayak gitu sebenarnya saya sedikit termotivasi juga, karena kalau mereka bisa kenapa saya enggak gitu sih, saya lebih mikir kayak gitu. Kalau untuk langkah selanjutnya nih, apakah sekarang Ana sudah mulai mengerjakan skripsi? Belum sih Kak, saya selalu nunda buat ngerjain skripsi saya. Kalau boleh tahu kenapa? Sebenarnya ya nggak lain nggak bukan karena takut salah sih Kak. Oh, karena jadi takut salah, jadi ngerasa Ana tuh nggak usah ngerjain skripsi ya, tidak perlu mengerjakan skripsi. Ini ya Kak ngeliat teman-teman saya udah selesai, udah nggak revisi-revisian lagi, mereka udah wisuda gitu. Cuman ya saya tetap aja saya sedih juga, saya stres juga. Tapi ngelihat mereka kayak gitu sebenarnya saya sedikit termotivasi juga, karena kalau mereka bisa kenapa saya enggak gitu sih, saya lebih mikir kayak gitu. Kalau untuk langkah selanjutnya nih, apakah sekarang Ana sudah mulai mengerjakan skripsi? Belum sih Kak, saya selalu nunda buat ngerjain skripsi saya. Kalau boleh tahu kenapa? Sebenarnya ya nggak lain nggak bukan karena takut salah sih Kak. Oh, karena jadi takut salah, jadi ngerasa Ana tuh nggak usah ngerjain skripsi ya, tidak perlu mengerjakan skripsi. Ini ya Kak ngeliat teman-teman saya udah selesai, udah nggak revisi-revisian lagi, mereka udah wisuda gitu. Cuman ya saya tetap aja saya sedih juga, saya stres juga. Tapi ngelihat mereka kayak gitu sebenarnya saya sedikit termotivasi juga, karena kalau mereka bisa kenapa saya enggak gitu sih, saya lebih mikir kayak gitu. Kalau untuk langkah selanjutnya nih, apakah sekarang Ana sudah mulai mengerjakan skripsi? Belum sih Kak, saya selalu nunda buat ngerjain skripsi saya. Kalau boleh tahu kenapa? Sebenarnya ya nggak lain nggak bukan karena takut salah sih Kak. Oh, karena jadi takut salah, jadi ngerasa Ana tuh nggak usah ngerjain skripsi ya, tidak perlu mengerjakan skripsi. Karena saya semuanya saya pendam sendiri. Soalnya saya tuh bukan tipe orang yang mau cerita ke siapa-siapa gitu loh Kak. Jadi saya ya udah aja saya pendam sendiri gitu. Oh, berarti tipikalnya orang yang maunya tuh mikirnya diri sendiri aja ya, nggak mau ditumpahin ke orang lain. Iya, karena ini kan sebenarnya beban saya ya Kak. Kalau misalnya saya cerita sama orang lain, takutnya malah jadi ngebebanin orang lain tersebut. Makanya saya ya udah saya pendam sendiri aja gitu. Saya mikirnya kayak ini kan masalah saya gitu. Tapi kalau misalnya saya tangkap dari cerita Ana beberapa yang belakangan ini, berarti Ana udah kuat sih, maksudnya kayak menghadapi istilahnya. Cuma saya semuanya saya pendam sendiri. Soalnya saya tuh bukan tipe orang yang mau cerita ke siapa-siapa gitu loh Kak. Jadi saya ya udah aja saya pendam sendiri gitu. Oh, berarti tipikalnya orang yang maunya tuh mikirnya diri sendiri aja ya, nggak mau ditumpahin ke orang lain. Iya, karena
ini kan sebenarnya beban saya ya kak. Kalau misalnya saya cerita sama orang lain, takutnya malah jadi ngebebanin orang lain tersebut. Makanya saya ya udah saya pendam sendiri aja gitu. Saya mikirnya kayak ini kan masalah saya gitu. Tapi kalau misalnya saya tangkap dari cerita Ana beberapa yang belakangan ini, berarti Ana udah kuat sih, maksudnya kayak menghadapi istilahnya inginkan ya. Iya kak, betul. Makanya saya merasa kayak aduh takut banget deh sama sendiri bakal kecewain. Sebelum itu saya penasaran deh, ada nggak sih hal yang membuat kamu berhasil? Maksud saya tuh kayak misalnya kamu lulus kuliah di mata kuliah apa gitu, kayak berhasil. Pernah kak, saya pernah kok ngalamin hal-hal kayak gitu di semester lalu. Kalau boleh tahu, salah satu mata kuliah apa? Waktu itu jadi tuh saya pernah hampir nggak lulus mata kuliah statistik pas semester 3 atau 4 gitu. Tapi setelah itu saya tuh melakukan belajar lebih giat, belajar lebih rajin, latihan soal, terus juga rajin masuk, memperhatikan guru dengan baik, memperhatikan dosen dengan baik. Nah hasilnya tuh memang apa yang disampaikan dosen tuh saya bisa menerima dengan baik, saya ngerti sama apa yang disampaikan sama dosen saya. Nah alhamdulillah juga nilai saya membaik Kak setelah itu. Baik, sebenarnya berarti kamu nih bisa ya mengerjakan segala sesuatu tanpa hal yang misalnya kamu yang nggak kamu ketahuin, tapi kamu tahu karena dari dosen kamu, pengetahuan dosen kamu, dosen kamu. Iya Kak, betul. Itu mau pastinya saya bakal mengerjakan skripsi saya tanpa nunda-nunda dan juga tanpa rasa takut sih Kak. Oke. Baik, kalau boleh saya simpulkan, gue buat aja ya. Ini Dea sedang merasakan perasaan cemas, sedih, dan tidak semangat untuk mengerjakan skripsi. Namun di sisi lain saya melihat setelah mendengarkan cerita Dea, dia tuh sebenarnya bisa kalau misalnya mengerjakan ini. Dea sedang merasakan perasaan cemas, sedih, dan tidak semangat untuk mengerjakan skripsi. Namun di sisi lain saya melihat setelah mendengarkan cerita Dea, dia tuh sebenarnya bisa kalau misalnya mengerjakan nih dengan apa yang dia lakukan, kayak misalnya mengerjakan semester lalu mengerjakan mata kuliah skripsi dengan baik kan, dengan tepat waktu, jadi bisa. Menurut saya, apakah yang saya sudah sampaikan sudah sesuai dengan Dea? Iya Kak, udah Sekarang apa yang dia rasakan pada hari ini? Ngantuk. Jujur saya merasa lumayan lega sih Kak, karena kan saya udah berani cerita sama kakak. Ya kalian jadi saya ceritain sama kakak, saya bukan tipe orang yang gampang cerita. Makanya saya sekarang udah cerita, saya cukup lega. Oke, saya sebelah dulu. Nah, dan sekarang kamu itu bisa melihat dari sisi positif kamu sendiri, mau berbagi cerita dengan saya. Semoga saran yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Dea. Sama-sama Kak, makasih juga ya Kak udah bantu aku. Terus juga makasih udah mau dengerin cerita aku. Ya Dea, sama-sama. Terima kasih ya Dea. Sama. Kalau gitu aku mau izin pulang ya Kak. Iya, ya, silahkan. Nih, dengan apa yang dia lakukan, kayak misalnya mengerjakan semester lalu mengerjakan mata kuliah skripsi dengan baik kan, dengan tepat waktu, jadi bisa. Menurut saya, apakah yang saya sudah sampaikan sudah sesuai dengan Dea? Iya Kak, udah sesuai kok. Baik, kalau begitu pulang. Baik, kalau begitu setelah kita ngobrol panjang, apa yang dia rasakan pada hari ini? Ngantuk. Jujur saya merasa lumayan lega sih Kak, karena kan saya udah berani cerita sama kakak. Ya kalian jadi saya ceritain sama kakak, saya bukan tipe orang yang gampang cerita. Makanya saya sekarang udah cerita, saya cukup lega.
jam 11 belum. Nah, dan sekarang kamu itu bisa melihat dari sisi positif kamu sendiri ya. Iya kak, betul. Saya jadi sadar kalau misalnya iya kak, udah gitu. Iya kak doang. Iya kak. Baik, terima kasih ya Dea karena sudah mau berbagi cerita dengan saya. Semoga saran yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Dea. Sama-sama kak, makasih juga ya kak udah bantu aku. Terus juga makasih udah mau dengerin cerita aku. Ya Dea, sama-sama. Terima kasih ya Dea. Sama. Kalau gitu aku mau izin pulang ya kak. Iya, ya, silahkan. Nih, dengan apa yang dia lakukan, kayak misalnya mengerjakan semester lalu mengerjakan mata kuliah skripsi dengan baik kan, dengan tepat waktu, jadi bisa. Menurut saya, apakah yang saya sudah sampaikan sudah sesuai dengan dia? Kita ngobrol panjang. Apa yang dia rasakan pada hari ini? Ngantuk. Jujur, saya merasa lumayan lega sih kak, karena kan saya udah berani cerita sama kakak. Iya, kalian udah saya ceritain sama kakak, saya Sudah mau berbagi cerita dengan saya. Semoga saran yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Dea. Sama-sama kak, makasih juga ya kak udah bantu aku. Terus juga makasih udah mau dengerin cerita aku. Ya Dea, sama-sama. Terima kasih ya Dea. Sama. Kalau gitu aku mau izin pulang ya kak. Iya, ya, silahkan. Nih, dengan apa yang dia lakukan, kayak misalnya mengerjakan semester lalu mengerjakan mata kuliah skripsi dengan baik kan, dengan tepat waktu, jadi bisa. Menurut saya, apakah yang saya sudah sampaikan sudah sesuai dengan dia? Iya kak, udah sesuai kok. Baik, kalau begitu pulang. Baik, kalau begitu setelah kita ngobrol panjang, apa yang dia rasakan pada hari ini? Ngantuk. Jujur, saya merasa lumayan lega sih kak, karena kan saya udah berani cerita sama kakak. Iya, kalian udah saya ceritain sama kakak, saya bukan tipe orang yang gampang cerita. Makanya saya sekarang udah cerita, saya cukup lega. Nih, dengan apa yang dia lakukan, kayak misalnya mengerjakan semester lalu mengerjakan mata kuliah skripsi dengan baik kan, dengan tepat waktu, jadi bisa. Menurut saya, apakah yang saya sudah sampaikan sudah sesuai dengan dia? Iya kak, udah sesuai kok. Baik, kalau begitu pulang. Baik, kalau begitu setelah kita ngobrol panjang, apa yang dia rasakan pada hari ini? Ngantuk. Jujur, saya merasa lumayan lega sih kak, karena kan saya udah berani cerita sama kakak. Iya, kalian udah saya ceritain sama kakak, saya bukan tipe orang yang gampang cerita. Makanya saya sekarang udah cerita, saya cukup lega. Nih, dengan apa yang dia lakukan, kayak misalnya mengerjakan semester lalu mengerjakan mata kuliah skripsi dengan baik kan, dengan tepat waktu, jadi bisa. Menurut saya, apakah yang saya sudah sampaikan sudah sesuai dengan dia? Iya kak, udah sesuai kok. Baik, kalau begitu pulang. Baik, kalau begitu setelah kita ngobrol panjang, apa yang dia rasakan pada hari ini? Ngantuk. Jujur, saya merasa lumayan lega sih kak, karena kan saya udah berani cerita sama kakak. Iya, kalian udah saya ceritain sama kakak, saya bukan tipe orang yang gampang cerita. Makanya saya sekarang udah cerita, saya cukup lega. Baik, terima kasih ya Dea karena sudah mau berbagi cerita dengan saya. Semoga saran yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Dea. Sama-sama kak, makasih juga ya kak udah bantu aku. Terus juga makasih udah mau dengerin cerita aku. Ya Dea, sama-sama. Terima kasih ya Dea. Sama. Baik, segitu saja yang bisa saya
sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.